Haribal abdu min maulahu, telah lari seorang hamba itu daripada Tuhannya. Bikbalihi ala syahwatihi, dengan menghadapnya kepada keinginan-keinginannya. Wa mutaba'atahu hawahu, dan ia selalu mengikuti akan keinginannya. Wa dzalika natijatu umil qalbi, dan yang demikian itu yaitu larinya dari Allah lalu menghadap dia kepada sesuatu yang menyebabkan syahwatnya menjadi terpenuhi adalah merupakan kesimpulan daripada umil qalbi, yang buta hatinya, wajahnya dan kebodohannya birabi terhadap Tuhan. Dianggap karena bahwasanya orang itu istabdalal ladzi huwa adna, menjadikan pengganti sesuatu yang lebih rendah bil ladzi huwa khairun, dengan sesuatu yang lebih bagus. Seperti orang yang setahu di ayat ilahi famanan qalila itu. Ini seringkali saya gambarkan, ada orang yang punya sekilo emas. 1 kilo emas itu dibawa kemana saja dengan sebuah, dimasukkan kantong saja, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi dia tergiur oleh apa? Tumpukan besi-besi tua yang 1 gudang, 2 gudang. Dia tidak bersyukur dengan emas kilo yang dia miliki. Lalu dia bilang apa? Ya Allah, kalau saya yang punya besi bekas yang 2 gudang ini, pasti saya akan sangat bahagia, sangat senang. Akhirnya dia cari siapa yang milik. Lalu dia tawarkan, ayo, kalau Tuhan mau saya tukar ya besi bekas yang 1 gudang ini dengan sekilo emas. Akhirnya karena yang punya ini kan punya besi bekas itu senang, ayo saya mau ditukerin. Akhirnya jadilah menukarkan sekilo emas dengan segudang besi bekas. Lalu kalau dia pulang dari tempat itu, misalnya bawa sekilo emas, tidak ada yang tahu, dia tidak perlu menambah ongkos kendaraan dan lain sebagainya. Tapi ketika ini sekarang besi bekas yang 1 gudang itu dibawa ke rumahnya, berapa truk yang dibutuhkan, berapa tenaga yang dibutuhkan, dibawa sampai di jalan. Kebetulan rumahnya di dalam kampung, dia tidak punya halaman tempat menaruh besi bekas itu. Dari tempatnya beli tuker itu dia pakai sekian truk, pakai tenaga kerja untuk masukkannya ke dalam rumahnya, juga pakai tenaga kerja sekian banyak. Nah, dia simpan beberapa lama itu besi bekas. Tidak ada yang datang menawarnya, karena pada waktu itu besi bekas belum berubah nilai. Tidak ada yang nengok. Akhirnya dibiarkan sampai setahun, tidak ada yang menawar dia. Lama-lama yang karatan pada keluar karatnya, terus begitu. Cuma wajah-wajahnya saja yang masih bisa tersisa dan dimakan karat. Ketika dia sudah jadi karat, dia berpikir, ini kan masa dibiarkan selamanya di sini. Dia mencari di mana akan dibuang ini karat-karat besi bekas ini. Untuk membuang sendirian dia tidak punya tenaga. Padahal kalau dibiarkan emas tadi itu bawa kemanapun, dia tidak pernah mau menambah ongkos, dan harganya semakin meningkat. Sementara sedikit besi bekas semakin berkurang, harganya juga tidak menaik. Nah, inilah gambaran daripada orang yang tidak lari dari Allah menuju Allah dengan suatu fatamorgana yang membuat dia tersilap. Sehingga apa? Sehingga dia sengsara. Kenapa kok tadi sini ada air? Saya sudah lari-lari mencari dia, airnya tidak ada ya. Dia lihat sana, ada juga kayak air fatamorgana, dia lari ke sana. Padahal kalau dia bersabar, lagi sebentar lagi ini akan ada air. Tinggal saja sebentar lagi di sini. Tapi dia tidak mau. Nah, itu adalah gambaran daripada orang yang lari daripada Allah yang maha abadi, yang maha segala-galanya, kepada makhluk dia diborgol oleh hawa nafsunya sendiri. Akhirnya dia termasuk orang yang buta hati, tidak tahu hakikat Allah. Wa atarfani alladzi la baqa lahu, dan dia mengutamakan orang yang binasa,
alladzi la baqa'alahu, yang tidak ada keabadian baginya, alal baqi, atas orang yang abadi, alladzi la intikaka lahu an, yang tidak ada keterbukaan, harinya tidak akan pernah berpisah baginya daripadanya. Artinya Allah itu sebenarnya sangat dekat, tapi karena kita ingin kepada makhluk, maka kita yang dijauhkan, kita yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang menjauh kita. Walau kanat lahu basiratun, kalau ada baginya basirah, la atal batil alal fani, niscaya dia akan memilih yang abadi itu atas yang binasa. Wala fa'ala ma fa'alahu saharatu fir'aun, dan niscaya dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Ini merupakan kisah yang sangat ajaib ya. Begitu dia bertemu dengan Nabi Musa, dia lihat mukjizat Nabi Musa itu bukan sihir, dia langsung beriman, langsung jadi waliullah. Langsung jadi waliullah. Karena apa? Memang itulah juga cara Allah untuk mengarahkan hamba-hambanya yang dia cintai, sehingga sekian lama dia bergelut dengan sihir, tapi ketika dia bertemu dengan satu titik pelajaran dari Allah yang disampaikan kepada mereka melalui tangan Nabi Musa, mereka langsung beriman sampai mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhanku, berikanlah pada kami kesabaran, matikan kami dalam keadaan Islam. Kata daripada tukang sihir itu. Sehingga dengan sebab demikian, lama amalu birabihim, mereka itu beriman dengan Tuhan mereka, Islam, karena bahwasanya mereka itu lam yuhaqqidu bima wa'adahum bihi, mereka tidak akan terkejut dengan apa wa'idahum bihi Fir'aun, yang telah mengancam dengannya mereka itu oleh Fir'aun. Minal ihsan, dari kebaikan, tadi janjikan ya, sampai dia tawar-nawar, kalau kami menang berapa yang Tuhan akan berikan kepada kami emas. Wih, macam-macam lah dijanjikan. Jadi ihsan yang dari Fir'aun yang ditawarkan. Wal in'am, dan kenikmatan pokoknya akan kalau kalian menang, saya berikan rumah sekian, kemudian macam-macam lah harta benda, supaya kalian nanti menjadi tukang sihir, istana kata mereka. Itu merupakan suatu godaan yang besar dari Fir'aun kepada tukang sihir itu. Namun apa yang terjadi? Jadi minal ihsan wal in'am, daripada ihsan wal in'am dan kenikmatan wa takrib dan kedekatan, wal ikram dan kemuliaan, walam yaktafiru bima tawa'adahum bihi minal adab, dan dia juga tidak gentar dengan apa yang diancam mereka itu oleh Fir'aun daripada azab. Artinya begini, dengan tawaran begitu menggiurkan, mereka tidak tertarik. Setelah dia bertemu dengan Nabi Musa, dengan ancaman-ancaman yang sangat-sangat menyakitkan, juga tidak takut. Karena apa? Karena dia lihat kenyataan yang sebenarnya, bahwa yang keluar dari Nabi Musa itu bukanlah sihir seperti yang mereka lakukan, tapi memang betul ular itu berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam yang memakan ular-ular yang dipasang oleh tukang sihir ini. Akhirnya 100 tukang sihir ini beriman. Bagaimanapun dia diancam oleh Fir'aun, mereka tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Minal adab wal qatli, daripada azab, wal qatli dari pembunuhan, wasalbi dan persaliban. Ala juzu'in nakhli, atas pohon-pohon kurma. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, lan nu'tiraka ala ma ja'ana minal bayyinati, saya tidak akan pernah menghiraukan engkau Fir'aun, kami tidak akan pernah menghiraukan engkau Fir'aun, ala ma ja'ana minal bayyinat, setelah apa yang datang kepada kami daripada kenyataan-kenyataan, bukti-bukti nyata yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Walladzi fatarana, ila akhir ayat. Ini sumpah daripada para tukang sihir itu. Kemudian mereka berkata, wallahi,
Wallahu khairu abqah. Allah itu jauh lebih bagus dan lebih abadi. Fahaulai maka mereka itu pada syarat tersebut istamar qulubuhum, telah bersinar hati mereka. Wasyahidu mahbubahum, dan mereka menyaksikan kekasih mereka. Maka minhum maka terjadilah dari mereka apa yang telah terjadi. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk merubah 100% kesyirikan yang dilakukan oleh tukang sihir itu menjadi ketauhidan yang betul-betul paripurna setelah menyaksikan apa yang terjadi bagi Musa alaihissalam. Itulah sebabnya Tuhan Sani mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin. Jangan kau berusaha berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Fatakunu kahimarir rahai, maka kau akan menjadi seperti keledai yang berputar-putar, yasiru, dia berjalan, wal makanul ladzi irtahala ilaih, dan tempat yang dia pergi kepadanya itu huwal ladzi irtahala minhu, yaitu tempat yang dia mulai juga. Karena dia kan yang namanya ini hemar dipergunakan untuk meras anggur ataupun untuk menggiring gandum, dia kan berputar. Jadi dia tidak pernah punya awal dan punya akhir. Dia punya awal dan punya akhir. Artinya ternyata tidak pernah sampai kemana-mana, berputar terus. Nah, ini seperti halnya ini orang yang membajak sawah. Seandainya kalau dia berjalan lurus, berapa kilo jalan yang ditempuh, baik dengan mesin ataupun secara manual dengan sapi. Tetapi itu masih ada kehinggaannya. Sedangkan kalau dia ini berputar terus, dia tidak akan pernah sampai kemana-mana. Nah, itu adalah ibarat daripada orang yang berpindah dari satu alam yang lain. Kalau memang berpindahnya ini hanya untuk dunia maksudnya. Nah, itu sebabnya maka disarankan nanti dengan sabda Rasul, pamangkan atau hijrah yang berikutnya ini. Al-amalu ala talabil jazai wa darajati, sebuah amal ibadah untuk mendapatkan balasan wa darajat, dan derajat yang tinggi, au nailil rutabil aliyah, atau untuk mendapatkan derajat yang tinggi, tingkatan yang tinggi, wal maqamati, dan maqam-maqam nuksanun ilhami, yaitu kurang, betul-betul kekurangan pada ketika itu juga. Artinya tidak pernah akan meningkatkan kita. Kalau kita beriman, misalnya begini, kita rajin-rajin saja sholat nanti supaya menjadi waliullah, rajin-rajin ngaji supaya apa? Kita dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita, supaya pokoknya memiliki makom yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Itu niatnya. Dia tidak bermaksud untuk bertemu dengan Allah. Maka itu adalah merupakan suatu saubun bi ikhlasil a'mal. Itu juga merupakan suatu yang merusak keikhlasan amal. Wa huwa makna rahil minal kaun min kaunin ila kaunin. Itulah makna daripada berpindah dari suatu alam ke alam yang lain. Wasababu dzalika, dan sebab terjadinya di kita apa? Baqa'u i'tibari nafsi, yaitu tetapnya pandangan diri antum salah lahar batul, bahwa akan didapatkan baginya tingkatan, au tunala bisaiha muhibatun, atau akan didapatkan dengan usahanya itu suatu pemberian. Wa hadhihi kulluha minal aqwan, semua itu adalah bagian daripada alam, bagian daripada dunia. Wal aqwanu kulluha mutasawiyatun, dan alam ini semuanya sama. Fi kauniha aghyaran, pada keadaannya sebagai tipuan sama, semuanya menjadi tipuan. Wa in kana ba'duha anwar, sekalipun sebagiannya adalah sinar. Wa tamsiluhu, dan perumpamaannya, pemberian perumpamaannya bihimaril haq, dengan
keledai yang berkeliling, mubalagatan itu merupakan perumpamaan yang bersangatan bitakbihi halil ghamilin, yaitu pada menganggap jeleknya kelakuan orang-orang yang beramal seperti itu, ala ru'yatil aghyar, atas melihat akan alam yang jadi tipuan ini. Ini sebabnya katanya. Artinya dengan sebab itu dia kok diibaratkan bagikan seekor keledai yang tidak pernah bisa berpindah dari tempat berputarnya. Setahun saja dia berjalan dari situ ke situ saja. Dia terus jalan seperti itu. Berarti tidak ada meningkatnya. Nah, ketika kata meningkat, ketika kata derajat, ketika kata makom dijadikan sebagai suatu istilah dalam tasawuf, itu juga akan bisa jadi suatu penghalang ketika itu tujuan kita beribadah. Supaya meningkat makom kita ya, dari makam apa? Adullah menjadi makam auliaullah misalnya. Itu tujuannya. Supaya kita menjadi berpindah dari orang biasa-biasa saja jadi orang yang keramat misalnya. Itu tujuannya, itu hijab. Hijab juga ini. Karena apa? Itu sebabnya Syekh Abdul Qadir yang sendiri yang memiliki banyak keramat mengatakan, jangan sekali-kali kalian beribadah itu untuk mencari keramat, tetapi adalah kalian harus beribadah billah. Jadi dengan cara demikian kita tidak akan tertipu oleh dunia. Kenapa? Bisa saja nanti kelihatan begini, begitu kita dianggap orang alim oleh orang, yang taat beribadah oleh orang, terus beramai-ramai datang kepada kita, menyanjung-nyanjung kita, memuji-muji kita. Akhirnya kita tidak sadar, kita ini sesungguhnya korban. Yang dipuji semuanya adalah Allah. Allah menjadikan kita instrumen untuk menjadikan hamba Allah itu memuji hakikat yang dipuji oleh Allah. Ini kita tidak sadari. Akhirnya apa? Kita menganggap ini merupakan suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Terus sampai lupa diri. Lalu kita perbudak orang lain. Kita jelek-jelekkan orang lain. Kita anggap orang lain itu hina, ini pantas ini. Kita hinakan. Apapun yang kita inginkan kita budak mereka. Itu akibatnya. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa kita ini semuanya korban. Orang mengarahkan pujiannya kepada kita. Sebenarnya pujian itu Allah. Lalu dia memuji kita. Kalau memang sesuai dengan kenyataan, hakikatnya dia memuji Allah. Tapi kalau dia sesuai dengan kenyataan, pujian itu merupakan suatu olok-olokan, penghinaan kepada kita. Kalau kita sadari, makanya dulu alhamdulillah para kita, para tuan-tuan kita banyak mengatakan dan dipuji alhamdulillah. Tapi dia tidak senang. Yang kalian puji sebenarnya Allah, bukan saya. Saya ini hanya sarana yang bisa kalian lihat untuk mengarahkan pujian itu hakikatnya kepada Allah. Saya ini korban. Kalau saya tidak sadar bahwa ini akan menyebabkan saya itu menjadi orang takabur, orang ujub, orang sum'ah, dan orang riya, segala-galanya. Akhirnya apa? Secara tidak sadar timbul dalam perasaan ujub itu. Lalu ketika sedikit saja orang lain bertemu dengan dia dan tidak menyampaikan salam, kurang ajar orang itu, tidak tahu dia siapa saya, gelar mana dia nanti, pasti sudah akan mati kepadanya. Kebetulan misalnya mati, nah itu sudah gara-gara tidak selamat di dalam sana. Semakin ujub dia, semakin lama-lama, semua orang berbondong-bondong kepada dia, minta barakah. Tapi dia lupa sebenarnya yang diminta adalah Allah melalui sarana dia. Dia lupa. Nah ini termasuk makom yang menjebak kita. Kalau itu tujuan kita beribadah hanya sekedar untuk mencari kemuliaan di mata manusia, maka itu merupakan suatu musibah besar yang sangat sulit kita diiritasi diri. Pada saat itulah mungkin orang yang hina yang tidak pernah kita perhitungkan lebih mulia dari kita, yang banyak orang hormat kepada kita. Kadang-kadang yang tidak diberikan itu mulia karena apa? Di saat itu tidak ada orang yang peduli kepada dirinya. Tidak ada yang peduli. Kenapa? Kalau dia beremasa, ditilang saja dah. Kenapa? Karena dianggap jahat oleh orang.
Kalau kamu bertemu dengan dia, ikut kamu Islam. Berkata apa saja saja kau ikut menjadi orang jahat. Baik yang emosi begini. Tapi orang itu yang dia emosi tertawa. Alhamdulillah, saya sabar. Terus begitu. Sehingga dikisahkan satu tempat ini di Padang Arafah dulu terjadi semacam itu. Aulia Allah yang tidak ada yang pernah memperhitungkan dia. Dia memang berteduh di bawah kemah yang dibikin daripada sobekan-sobekan kain yang tidak pernah ditengok oleh orang. Dia celaya dia. Sementara yang lain kemahnya hebat. Dia pakai kain perangnya itu sangat luar biasa, indah dan mewahnya, bersih, dikerumuni oleh para jamaah, Akhirnya ketika pada satu saat Nabi Khidir alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril, apa bisa diterima semua haji orang yang di Padang Arafah pada saat sekarang ini? Menurut Allah tidak ada yang diterima. Nah, kenapa Jibril dan Nabi Khidir? Sebab menurut Allah kesucian hati mereka tidak kelihatan. Kecuali apakah Tuhan tidak melihat orang itu yang berteduh di bawah sobekan kain yang dibikin. Dia memakai kain erat yang lusuh yang menjijikkan orang itu. Sehingga ketika orang-orang yang sedang berlalu lalang di depannya tidak ada yang bertanya sedikit pun, bahkan dilompati kepalanya. Kata daripada malaikat Jibril kepada Nabi Khidir, siapa itu? Dia bilang, orang inilah orang yang senantiasa dihina setiap kali dia berjalan di keramaian anak-anak dan dilempari dengan batu-batu pecahan, tapi dia tetap saja tertawa. Dikatakan orang gila. Dia adalah raja daripada para raja wali. Saya ulangi kembali kisah tentang Mbah Samud itu. Mbah Samud yang di Kendal. Mbah Samud ini setelah dia memiliki makom semacam itu, dia sangat takut untuk menjadi orang ujub. Akhirnya dia buang segala macam yang zahir yang akan menyebabkan dia menjadi ujub itu. Dia menampakkan dirinya menjadi orang gila. Dia senantiasa berada di pasar-pasar Kendal, berpindah dari pasar-pasar lain. Dia tidur di depan toko-tokonya orang Cina. Kemudian setiap hari dia disirami oleh orang Cina, diusir dari depan tokonya karena saya akan cepat buka toko ini. Jangan membawa sial. Dia ditendang, disiram. Karena sampai tinggi matahari dia belum bangun, mengalami orang buka toko. Tiba-tiba masyarakat Kendal pergi ziarah ke Mbah Hamid yang di Pasuruan. Begitu para tamu ini para duduk, nanti kalau kalian pulang ke Kendal sampaikan salam saya kepada Mbah Samud. Terkejut semuanya. Mbah Samud yang gila itu. Begitu takzimnya Tuhan kepada Mbah Samud yang gila, menjadi permainan anak setiap pagi, menjadi permainan orang-orang Cina karena dia selalu tidur di pasar depan tokonya orang Cina. Terkejut semuanya. Lalu Mbah Hamid tersenyum. Tahu enggak? Sementara ini dia merupakan raja daripada para wali-wali yang ada di Jawa. Semua menggigil tamu yang berziarah ke Mbah Hamid itu. Akhirnya beliau cepat-cepat bergegas mempersilakan, kalau memang hajat kalian sudah sampai, supaya cepat sampai amanah ini kepada Mbah Samud, saya tidak mengusir kalian, silakan kalian sampaikan amanah itu. Akhirnya begitu sampai di Kendal, semua mencari Mbah Samud.
berpencar karena dia selalu berpindah dari satu pasar ke pasar lain. Ditemukanlah dia di satu pasar, tapi karena masyarakat tidak ingin membuat keributan, dibiarkanlah. Nanti kalau pasar sudah sepi barulah kita berkumpul ya. Betul, karena pasarnya setengah hari. Akhirnya didatangilah Mbah Samud dan beberapa jamaah. Mbah, salam Mbah Hamid Pasuruan kepada Tuhan. Baru kami tahu Tuhan inilah orang luar biasa. Lalu Mbah Samud itu menangis terus. Kenapa Kiai Hamid memberitahukan kepada masyarakat tentang diri saya? Sekarang kan tahu orang siapa saya. Akhirnya lari Mbah Samud ini. Begitu dia lari langsung dia salat, dia sujud. Ya Allah, kalau hidup saya ini diketahui menjadi kekasihmu, lalu lama-lama kalau saya masih hidup akan menjadi orang yang berubah menjadi orang ujub. Matikanlah hamba ini ya Allah. Akhirnya tidak lama dari orang dia meninggal langsung pasang. Jadi kayak apa ini kayak kisahnya Ubah gitu ya. Ubah yang menjadi raja para wali yang ditemui dalam gua oleh Ibnul Arabi, yang minta hujan di dalam gua setelah para ulama-ulama para istisqa di Masjidil Haram tidak turun-turun setetes embun pun tidak ada turun kecuali setelah Ubah ini yang sujud di dalam gua. Hamba tidak akan mengangkat kepala ya Allah selama Engkau tidak menurunkan hujan. Akhirnya turun hujan begitu lebat sampai masuk dalam pelataran gua. Begitu dia keluar dari gua diiringi oleh Ibnu Arabi. Ketika sampai dia di sebuah rumah, dia langsung menghilang. Ibnu Arabi langsung berteduh di bawah emperan rumah itu. Tiba-tiba keluar seorang bertubuh tinggi kekar, tampan, kiranya dia yang punya rumah ternyata itu Buddha. Saya ini Buddha di sini Tuhan. Kalau begitu ada Tuhan yang lain, ada. Mana Tuhan? Oh itu di dalam. Akhirnya keluarlah si pemilik Buddha. Tawar-menawar dengan Ibnu Arabi. Saya tidak mau yang tadi yang lihat itu, tapi yang Tuhan tidak inginkan itu ya semua. Itu namanya ubah wali apa seorang budak yang tidak ada yang percaya kepada dia malas bekerja sudah jelek begitu. Apa artinya kalau Tuhan beli malu saya perjuangkannya kepada Tuhan? Enggak, itu saya sama. Kalau begitu sudah saya kasih tahu bahwa kalau Tuhan jual nanti kembali tidak ada yang mau belinya. Itu saya serukan. Akhirnya jadilah dibeli ubah. Begitu ubah beli, kenapa Tuhan itu membeli saya? Saya tidak membeli Tuhan untuk dijadikan budak, tapi untuk berdekat Tuhan. Nangis dia, ubah itu nangis. Dan kalau begitu berikan tunjukkan satu tempat saya sholat. Begitu dia ditunjukkan tempat sholat, dia sholat ubah. Dalam sholatnya dia persis seperti mengatakan apa dikatakan oleh Mbah Samud. Dia meninggal langsung dalam sujud. Begitu meninggal langsung ditajlis oleh Ibnu Arabi. Dia kafani, dia sholati, dia kuburkan. Dan namanya Ibnu Arabi wali Allah juga. Dibukakan hijab bahwa ubah ini duduk di sebelah kanan Rasulullah di atas kursi emas, kemudian di samping kirinya Malik bin Dinar, di tengah-tengahnya Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, bukankah ini ubah ya? Dia sudah ubah yang kau beli itu. Tahu nggak? Ini raja daripada raja wali yang ada sementara sekarang ini. Siapa yang akan menggantikannya lagi? Karena yang namanya wali itu tetap ada dengan tingkatan-tingkatannya itu. Dari wali ahya, wali mujabah, wali mukabah, mudala, kutub, autat, kutub, dan gaus. Ini tetap ada sampai kiamat. Dan tidak ada tahu dirinya menjadi wali. Kalau ada yang mengatakan saya ini wali, kau harus tunduk pada saya, yakin saya kira bukan wali. Kalau dia proklamirkan diri sebagai wali, boleh nikah, boleh nikah, boleh yang. Yang namanya wali tidak tahu dirinya menjadi wali, tidak tahu. Cuma dia tahu dirinya harus menutupi diri sebagai orang yang sudah dianugerahi oleh Allah. Sudah apa? Tidak ada lagi penyakit batin di dalam hatinya. Itu saja.
Tapi dengan cara itu dia tidak mengatakan saya menjadi wali Allah. Apalagi kalau diproklamirkan di hadapan orang banyak. Nah, ini makna daripada jangan kau berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, seperti seekor keledai yang